Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Ya Bu. Ini saya ada dulu sama Bu Yuni. Apa ada waktu saya minta diobservasi. Saya mau ngajar di kelas 9B jam 3. Pada waktu ini 9B ya? Iya, jam 3. Kelas 9B 34. Apa Bu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya saya ingin memperkenalkan tentang penggunaan passive voice dalam bahasa Inggris. Saya khususkan untuk yang present tense. Oh iya, present tense ya Bu ya. Karena ada beberapa tenses dalam bahasa Inggris. Jadi adik-adik present tense Yang present tense dulu biar anak-anak lebih memahami dulu dasar-dasar. Tujuan pembelajarannya tadi passive voice ya Bu ya, yang mau disampaikan ke anak-anak. Hal apa saja yang mau dikembangkan Bu dalam pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan pasti rasa tanggung jawab dalam bekerja sama dan juga dalam kemandirian. Untuk bekerja sama ini Bu, tanggung jawab dalam kebersamaan. Saya akan membentuk mereka kelompok-kelompok karena jumlahnya itu ada 32. Jadi saya buat 6 kelompok ya Bu. 6 atau sampai 7 kelompok. Satu kelompoknya saya buat terdiri dari 4 atau 5 orang. Sehingga tanggung jawab kebersamaan ini nanti ada satu di antara beberapa kelompok itu. Satu di antara kelompok itu ada yang mempresentasikan ke depan. Jadi hasil dari kerjasama dalam kelompok itu nanti dipresentasikan ke depan. Untuk kemandiriannya saya berikan tugas individu. Nah, tugas individu ini tidak usah dipresentasikan tetapi akan saya koreksi langsung. Oh iya. Misalnya waktunya mencukupi, saya minta anak-anak biar diselesaikan hari Selasa di jam 3.4 itu juga. Misalnya waktu tidak mencukupi, mungkin biar mereka kerja mandiri atau secara individu di rumah masing-masing, dan pertemuan berikutnya akan saya ambil. Ya. Oke, bagus sekali Bu. Nanti saya mau lihat langsung pada saat observasi apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan ke saya itu sudah tersampaikan, dan hal-hal yang mau dikembangkan itu apakah memang sudah dipraktekkan kepada anak-anak Bu ya. Jadi saya catat hari Selasa ya Bu ya. Selasa jam 3.4 9. Jam 3.4 kelas 9. Oke, sampai jumpa di hari Selasa ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Yuni. Sama-sama Bu Aa. Mudah-mudahan ini anak-anak semakin antusias, semakin semangat kalau ada observer yang mendampingi. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, students. Good morning, How are you today? I'm fine too. It's nice to meet you. Are you ready for our class today? Before start the lesson, let's pray together. Okay, children? Pay attention, please. Let's pray together. Begin. Saya absen dulu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini ya? Agung Ferdiansa. Oke. Ahmad Haikal. Yes, I am. Karina. Oke, mana Karina? Fitri. Yes, I can. Muhammad Tegar.
tujuan yang kedua, siswa diharapkan bisa menerapkannya dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Oke? Passive voice ya. Tetapi sebelum kita mempelajari passive voice, I want to give you ice breaking ya. Ice breakingnya coba perhatikan ke sini. Kalau saya bilang tepuk satu, ha, ke kanan dulu, kemudian hi, kemudian berikutnya hu ya. Jadi tepuk satu, dua, tiga. Konsentrasinya lebih baik, pikirannya lebih fresh, maka saya berikan teknik stop. Apa teknik stop itu? S-nya stop, berhenti melakukan aktivitas lainnya, harus konsentrasi penuh. Kemudian T-nya take a deep ya, take a deep of breath, yaitu menarik nafas dalam-dalam. O-nya observe, maksudnya amati sensasi tubuh, perasaan, kemudian dan lingkungan. Kemudian P-nya proceed, maksudnya adalah selesai dan lanjutkan. Caranya, coba perhatikan saya. Semuanya, semua tangan, ya, kedua tangan di atas paha. Oke. Badan tegak lurus. Coba, tidak ada yang berbicara, relax. Pejamkan mata. Sebelum ada aba-aba dari saya untuk open your eyes, untuk membuka mata, jangan dibuka dulu. Oke, anak-anakku, setelah memejamkan mata, mari kita bayangkan dan kita rasakan saat ini kita berada di tengah-tengah taman bunga. There are the kinds of flowers. Di sana ada berbagai macam jenis bunga dengan berbagai macam warna. Ada warna red, merah, white, putih, yellow, kuning, purple, ungu, dan lain sebagainya. Oke, rasakan kedamaian saat kalian berada di taman bunga. Udara dalam-dalam lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut. Ya, kalian bisa merasakan sejuknya udara di taman bunga itu lewat hidung, kemudian merasakan hangatnya udara setelah dilepas dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Oke. Sekali lagi, once more, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, ada beberapa beautiful girls, ada gadis-gadis cantik. Gadis-gadis cantik itu memetik bunga. Ya, bunga dipetik oleh mereka. Bayangkan juga di taman bunga itu ada kupu-kupu yang sedang terbang di atas bunga. Kemudian salah satu dari gadis cantik itu mengejar lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Open your eyes please. Buka mata. Oke, upload dulu. Semoga kalian benar-benar bahagia every time and forever. Bahagia setiap saat dan selamanya. Oke, we are going to learn about new subject matter about passive voice. Ya, hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Siapa yang tahu apa itu passive voice? Oke.
Passive voice adalah Kalimat pasif. kalimat pasif. Ada yang lain? Passive voice adalah kalimat yang konteksnya mengenai suatu pekerjaan atau oke. tindakan Once more. Diulang lagi. Passive voice adalah dipetik oleh gadis itu. Oke. Sekarang contoh dalam bahasa Indonesia ya. Saya akan ucapkan kalimat aktif, kamu rubah dalam kalimat pasif. Misalnya ya. Ayah membeli mobil baru. Pasifnya mobil baru dibeli oleh ayah. Good. Misalnya lagi, ibu memasak nasi. Mrs. Aang mengajar bahasa Inggris. Oke, sekali lagi. Murid-murid kelas 9A ya bermain bola voli. Terus dulu untuk kalian. Kalian, yuk. You, we, they, he, she, it. Kalau saya bilang father ini pronounnya di sini apa nak? He. Kalau mother, kalau father and mother, kalau I and the students, kalau apa nih yang itu? Yes. Adalah kalimat pasif yang merupakan kebalikan dari kalimat aktif atau komplement. Ini untuk yang aktif. Nah, kemudian pasifnya coba saya hapus dulu, saya gantikan. Kalimat dalam bahasa Indonesia untuk kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Sekarang kita belajar dalam bahasa Inggrisnya. Sebelum memberikan contoh kalimat, saya berikan rumusnya dulu. Active voice rumusnya ada subjek, you, they, we, biar selalu ingat saya berikan lagunya ya. Kalau saya bilang subjek, kamu lakukan saja. Saya sama gerakannya ya. Saya, you kamu, we kami atau kita, they mereka, he dia laki-laki. Tunjuk yang dia laki-laki siapa? He dia laki-laki, she dia perempuan. Kemudian ini kan untuk benda selain manusia, baik benda hidup maupun mati ya. Kalau saya bilang untuk benda, kamu ambil benda yang ada di sekitarmu, kamu angkat ya. Untuk benda, gitu ya. You, kamu, we kami atau kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk benda. Oke. She, kalian, yuk, you, we, they, he, she, it. Kalau saya bilang father ini pronounnya di sini apa nak? He. Kalau mother, kalau father and mother, kalau I and the students, kalau apa nih yang itu? Kerja yang tidak beraturan apabila verb 1 dijadikan 2 dan 3 mengalami perubahan. Contohnya yang regular verb study menjadi study. Kalau misalnya cook memasak menjadi cook.
kerjakan di kertas ini diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, tapi yang di satu saja ya. Oke, kamu boleh baca ini terus kasih tahu yang dikerjakan. Tunggu instruksi saya bagikan dulu. Dua soal yang kamu pilih di antara 5 soal itu, terserah kamu mau memilih yang mana. Boleh kelompok ini 1 dan 2, misalnya kelompok ini nomor 3 dan 4, terserah. Dari 5 soal itu silakan kamu pilih 2 soal saja untuk dikerjakan. Kalimat aktif dijadikan kalimat pasif. Ada 2 lembar soal yang saya berikan. Diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, tapi 1 yang harus dikumpulkan dan dipresentasikan nanti. Oke? Selamat mengerjakan yang A dulu. Ya. Oke, silakan diskusi. Boleh memilih nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Pokoknya 2 soal di antara 5 itu yang dipilih. Yang dikerjakan hanya 2 saja. Nanti yang sudah selesai presentasi ke depan sebagai perwakilan kelompok. Ya, silakan diskusikan. Kalau bingung sambil melihat rumus yang ada di papan ya. Kelompok 2, Fitri dan teman-temannya maju ke depan. Yang lain perhatikan, Fitri bisa dibuat contoh. Ayo, belum Pak? Beri aplaus dulu untuk grup 1. Hello friends, we are from Group 2. We will present our group discussing about this voice. Ani writes a letter. As the voice-nya, letter is written by Ani. Dino is rice. As the voice-nya, rice is written by Dino. Thank you. Waalaikumsalam. Aduh, yang ini udah.
Hello friends, we are from group 5. We will listen on group discussion about passive voice. Number 1, passive voice. Annie with a letter. Passive voice. A letter is written by Annie. Number 3, active voice. Dino is right. Passive voice. Rice is eaten by Dino. Okay, thanks for your attention. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from group 6. We will present our discussion about passive voice. Active voice, Dino is rice. Passive voice, this rice eaten by Dino. Active voice, the student class set up private board. Passive voice, board is like the student of class set up. Okay, thanks for your attention. tugas kelompok sudah selesai dan sudah presentasi tiap kelompok. Sekarang tugas individu. Oke, silakan kasihkan ke temannya. Satu. Kalau sudah selesai, kumpulkan ya. Kan ada 5 soal tadi, 2 dipilih. Sekarang kamu pilih 1, tapi tiap anak mengerjakan, ya.
Pendam malah. Single research. Apa enggak? Individu, have you finished? Oke, setelah pembelajaran ini ya, basic voice, saya akan mengadakan refleksi. Bagaimana perasaan kamu menerima pembelajaran hari ini tentang basic voice? Apakah kamu bahagia? Setelah selesai pembelajaran, write down your reflection. Ya, tulis refleksi di sini apa perasaan kamu, kemudian aja nanti dibahas. Oke? Oke. Berikan temannya. Refleksi yang berkaitan dengan perasaanmu hari ini tentang basic voice. Oke, silakan. Yang sudah selesai boleh tempel di papan. Yuk semuanya, silakan ditempel. Bismillah. Thank you for your reflection and thank you for your attention. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesan Bu Aang pada waktu melaksanakan pembelajaran kemarin? Sangat senang sekali karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus anak-anak terlihat lebih antusias, Bu. Begitu Bu Yuni datang, mereka sudah sangat semangat. Diamati malah tambah semangat. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali, kelasnya sangat hidup sekali kemarin ya Bu Aang. Iya. Saya juga melihat siswa terlibat aktif ya dalam terutama dalam apa kemarin itu basic kelompok materi apa Bu Aang? Basic voice. Materi Pak Passive Voice, dan Ibu
Bu Aang sudah menggunakan pembelajaran yang sangat tepat. Ada teknik stopnya juga itu kemarin ya Bu Aang ya. Bagaimana perasaan siswa setelah dikasih teknik stop oleh Bu Aang? Alhamdulillah mereka merasa bahagia. Malah mereka ingin selalu mengulang-ulang teknik stop Bu. Ini cukup sekali dulu nak di awal. Nanti kalau sudah pembelajaran berikutnya mungkin kita bisa menerapkannya lagi. Tapi nanti beda versi lagi. Nah, cuma teknik stopnya sama, cuma versinya beda. Jadi setiap saya masuk kelas mereka selalu minta teknik stop Bu. Tapi saya memakai yang variasi. Saya berikan ice breaking yang lainnya biar mereka tidak jenuh. Kemarin juga Bu Aang pakai ice breaking juga ya sebelum teknik stop ya. Berarti memang ice breakingnya bervariasi juga. Jadi saya pakai Jadi ganti-ganti ya. ganti-ganti setiap Terus Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya di sini. Ibu juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Apakah Ibu merasa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa itu sudah berhasil? Insya Allah berhasil. Cuma saya berusaha untuk lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih atas umpan balik positifnya. Mudah-mudahan pada pembelajaran yang akan datang dan seterusnya bisa lebih saya tingkatkan lagi. Pastinya dengan metode-metode yang berbeda biar anak-anak tidak jenuh. Kira-kira menurut Bu Aang apa yang perlu Bu Aang tingkatkan lagi dari pembelajaran kemarin biar tidak jenuh menurut Bu Aang apa saja kira-kira menurut Ya, pendapatnya Bu Aang? itu saya tadi jelaskan Bu. Pastinya di awal harus ada ice breaking. Setiap pertemuan pasti saya berikan yang bervariasi, yang berbeda-beda. Kemudian saya berikan umpan balik, juga refleksi pada anak-anak sehingga saya tahu apa kekurangan saya dan apa kelebihan. Jadi kalau ada kelebihan bisa saya tingkatkan, kalau ada kekurangan bisa saya perbaiki. Cuma saya minta pendapat Bu Yuni setelah Bu Yuni mengadakan observasi di kelas kami. Kira-kira apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang saya jalankan kemarin? Menurut Bu Aang, kira-kira pengembangan apa sih yang perlu dikembangkan Bu Aang? Kalau menurut saya kan Bu Aang sudah sangat bisa menghidupkan suasana di kelas ya. Anak-anak kemarin juga sudah antusias sekali. Nah, dari yang saya amati itu sudah sangat bagus sekali. Coba Bu Aang merefleksi sendiri kira-kira apa yang perlu Bu Aang kembangkan dari yang kemarin itu? Kira-kira menurut jenengan? Kalau menurut saya Bu, diskusi kelompok Bu dengan waktu yang lebih banyak lagi sehingga hasil anak-anak itu maksimal. Karena kemarin karena mungkin limited time ya, keterbatasan waktu karena harus ada guru berikutnya yang menggantikan sehingga waktunya saya batasi hanya sekitar 15 menit kemarin Bu kalau tidak keliru. Sehingga waktu untuk diskusi kelompok itu dirasakan kurang dan anak-anak itu ada yang kelompok yang sangat maksimal sekali mempresentasikan dan ada yang masih ditambah waktunya, ada yang seperti itu. Tetapi karena seperti saya katakan tadi, karena memang keterbatasan waktu sehingga saya berikan 15 menit. Kemudian di tugas individu Bu, karena waktunya memang hampir habis sehingga tugas individu tidak selesai pada hari itu juga. Sehingga saya minta kemarin ke anak-anak itu yang belum selesai tugas individu kerjakan di rumah. Kebetulan kemarin Bu Yuni tahu tugas individu mereka membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris sebanyak 5 kalimat kalau keliru kemarin ya. Ya seperti itu, kekurangan waktu, keterbatasan waktu. Hanya itu saja Bu, mungkin ada lagi di media atau Tugas individu Bu, karena waktunya memang hampir habis sehingga tugas individu tidak selesai pada hari itu juga. Sehingga saya minta kemarin ke anak-anak itu yang belum selesai tugas individu kerjakan di rumah. Kebetulan kemarin Bu Yuni tahu tugas individu mereka membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris
banyak 5 kalimat dari kemarin ya. Ya seperti itu. Kekurangan waktu, keterbatasan waktu. Hanya itu saja Bu, mungkin ada lagi di media atau di apa namanya di kelompok itu kemarin mungkin bagaimana biar meskipun waktunya terbatas tetap anak-anak bisa tetap mengerjakan. Ya, maaf ya Bu, ya maaf sebelumnya kalau menurut saya sudah cukup, tapi saya minta pendapat Bu Yuli sebagai observer, gimana kira-kira? Mohon pendapatnya sehingga seperti saya katakan tadi, kalau ada kelebihan insya Allah lebih saya tingkatkan, kalau ada kekurangan akan segera saya perbaiki. Kalau dari yang saya amati kemarin itu mungkin kalau yang di kelompok kemarin itu masih perempuan laki-laki mungkin untuk kedepannya lebih heterogen lagi ya Bu ya, jadi harus imbang, jadi dalam satu kelompok ada perempuan ada laki-lakinya juga itu yang di kelompok saran saya seperti itu. Kedua untuk di media mungkin Bu, bagaimana menurut Bu Aang yang media pembelajarannya apa hanya cukup seperti itu saja atau mungkin ada media lain yang bisa Bu Aang angkat ketika pembelajaran setelah Media pembelajaran saya memang kurang kemarin itu Bu ya. Saya cuma memakai lembaran kertas dan ada beberapa gambar di situ. Mungkin berikutnya saya bawa laptop, terus saya tayangkan sebuah percakapan yang menunjukkan kalimat aktif dan kalimat pasif ya, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena tidak semua anak itu memahami betul bahasa Inggrisnya, sehingga saya terapkan dulu yang bahasa Inggrisnya. Itu saya laksanakan secara apa ya, tidak ditayangkan di ini di layar. Mungkin lebih menarik lagi kalau pakai layar ya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan saya laksanakan. ini sekali Ibu secara keseluruhan saya sudah melihat kelas yang Ibu ajar kemarin itu sudah sangat hidup dan anak-anak juga antusias ketika pembelajaran dan sudah Ibu sampaikan ke anak-anak juga sudah pembelajarannya juga sudah tercapai dan anak-anak memahami materi yang sudah diberikan oleh Ibu Aang. Mungkin Ibu bisa membuat ulang rencana pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya dulu ya. Jadi nanti ke sini lembar observasi ketika saya mengamati Bu Aang apa saja poin-poinnya, mungkin Ibu bisa merevisi mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu Bu Aang mempertahankan. Tadi di apa saja Bu? Tadi Diskusi kelompok sama tugas individu karena keterbatasan waktu. ya karena tetap batasan. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif ya Bu ya. Jadi strategi apa yang perlu disiapkan agar lebih efektif lagi pembelajaran itu? Ya mungkin mempersiapkan anak lebih siap lagi, konsentrasi lebih bagus. Jadi strategi yang akan saya pakai ya metode yang berbeda dari yang pernah saya terapkan. Kalau kemarin kan saya mencoba. Gimana tuh metode apa Bu? Kalau yang kemarin itu kan IDL ya, mungkin yang berikutnya saya pakai discovery learning. Atau kemarin kan pakai ini ya Bu, pakai diskusi kelompok. Mungkin lebih apa ya, lebih maksimal lagi pakai role play. Oh, pakai role play ya. Bisa Bu. Insya Allah akan saya laksanakan. Mungkin lebih bisa berhasil lagi. Oke, siap. Ya, itu saja catatan dari saya terkait dengan pembelajaran kemarin Bu ya. Jadi Bu Aang tadi sudah menegaskan bahwa akan memperbaiki apa yang masih kurang dan akan meningkatkan apa yang sudah Bu Aang menurut Bu Aang sudah baik di pembelajaran Bu Aang.
kasih ya Bu Aang ya. Sama-sama, mudah-mudahan Bu Yuni tidak bosan ya untuk mengobservasi kembali.